Podcast. Ada dua pesanan baru. Yang satu ini pesannya 4 scrunchie. Ini. Terus ada yang warna two-tone ini. Terus yang biru. Dan satu lagi yang ini. Kalau yang satu lagi ini pesanannya cover masker. Ada 6 totalnya. Untuk yang polos hitam merah ini 2. Yang kuning coklat ini juga 2. Ini. Nah, yang hitam merah ini 2. Dan yang kuning coklat abu-abu ini 2 pesanannya. Oke, saatnya kita jahit. Halo, jumpa lagi dengan kami dari tim Scrunchiegraphy dan Fasil.id. Pagi-pagi sebenarnya sudah ada kerjaan sih untuk Bro Fajar. Kan kemarin itu kita sudah membeli katun Jepang yang warnanya off-white. Kalau sebelumnya Bro Fajar sering sekali menjahit motif bunga-bunga, kali ini pingin sekali agar Bro menjahit yang polos-polos ya. Nah, seperti yang tadi kita sebut, kali ini kita pingin Bro untuk menjahit yang off-white. Tapi pagi-pagi ternyata sudah ada pesanan dan tidak ada ready stock nih. Jadi Bro harus menjahit ini dulu ya, pesanan-pesanan. Bukan saja hanya tinggal menjahit, tapi memang harus potong juga ya. Potong kain-kain ini cukup memakan waktu. Dibilang cepat, tidak cepat juga ya. Dibilang lama, ya pokoknya proses potong kain memang tidak bisa di skip. Di video ini sekarang Bro sedang menjahit cover masker. Kalau kita perhatikan baik-baik, di mesin jahitnya ini ada 2 benang ya, 2 warna benang, yang warna kuning dan yang warna coklat keabu-abuan. Karena kainnya ada 2 warna, jadi benangnya juga sebaiknya ada 2 warna supaya hasilnya rapi. Kemudian Bro melanjutkan dengan menjahit scrunchie. Menjahit scrunchie ini sudah cukup berkali-kali ya kita videokan. Memotong kain untuk scrunchie juga relatif mudah karena hanya lurus-lurus saja ya. Kalau dipesan dalam jumlah banyak, kita juga punya cara bagaimana bisa memotong sekaligus supaya tidak memakan waktu. Juga menjahitnya kita juga tidak ada kesulitan. Cukup cepat juga untuk menjahit scrunchie. Kalau menjahit scrunchie yang satu tone atau satu kain saja, biasanya ya kurang lebih paling maksimal 7 menit. Tapi tentu harus dihitung juga dengan ketika memotong kainnya ya. Jadi memang scrunchie ini relatif mudah, hanya saja biasanya kita tetap rewel ya dengan kualitas, jadi suka kita cek berkali-kali supaya jangan ada bolong-bolong, supaya jangan terlalu banyak benang yang tersisa, itu kita perhatikan juga. Kita skip beberapa proses, tidak kita videokan, jadi ini langsung sudah di meja setrikaan. Asumsinya semua sudah selesai dijahit sehingga harus siap di packing, tapi sebelum di packing disetrika dulu supaya rapi. Nah, untuk bahan katun Jepang ini memang relatif mudah kusut ya. Jadi kita memerlukan setrika kadang-kadang sampai berkali-kali. Tapi bahan kain katun Jepang selalu nyaman dipakai ya, dan bahannya itu adem, dan memang untuk per meternya dia sedikit tinggi harganya dibanding katun-katun lainnya. Tetapi menurut pengalaman kami, apalagi kalau menjahit baju, para customer yang membeli baju-baju dengan katun Jepang, mereka selalu berkomentar bahannya enak, adem. Ya, itu kelebihan katun Jepang, halus, bahannya adem ya, tidak panas, namun sedikit cepat kusut ya.
Tapi dibandingkan ada juga jenis-jenis kain yang suka kusut sekali, katun Jepang itu kusut tetapi tidak sangat-sangat kusut. Hanya saja memang sering sekali harus disetrika berkali-kali. Tapi kalau buat saya pribadi sih, saya masih menjadikan kain katun Jepang ini sebagai kain favorit saya. Selain motif-motif katun Jepang ini cantik-cantik ya, apalagi kalau bunga-bunganya itu, wah saya suka sekali ya melihatnya. Juga kalau dipakai memang benar adem. Jadi saya masih suka sekali dengan katun Jepang. Ternyata ini bro sudah masuk di proses packing. Ya, proses packing kita standar ya, diberikan pouch beningnya supaya cantik ya. Kita mengurangi juga pemakaian plastik, lalu dimasukkan ke dalam kardus dan diberikan juga bubble wrap. Selain untuk melindungi produk, juga untuk mencegah air masuk. Dan untuk last touch-nya kita bungkus dengan plastik hitam. Oke, sebelum melihat jahitan berikutnya, yuk kita intip 10 tas termahal tahun 2022 versi financeonline.com. Wah, harganya fantastis. Nah, diingatkan ya, jangan baper ya lihat harga-harga mahal. Jadikan ini sebagai pengetahuan. Nikmati pengetahuan ini sebagai hiburan. Di tempat ke-10 ada Blue Crocodile Hermes Birkin Handbag. Wow, harganya 150.000 US dollar atau senilai dengan 2.155.050.000 rupiah. Dan saat tas ini ditawarkan secara online, ada ribuan orang yang menawarnya loh ya. Dan pemenangnya tidak diketahui siapa namanya. Di tas ini ada emas putih dan diamond 18 karat. Di tempat yang ke-9 ada Hermes Exceptional Collection Shiny Rouge Age Porosus Crocodile. Nah, Hermes warna merah ini sempat menjadi tas yang termahal dan sekali lagi sempat ditawar oleh ribuan orang dan dimenangkan oleh pembeli yang berasal dari Dallas, Texas. Sekali lagi tidak diketahui namanya. Memiliki emas putih 18 karat dan diamond. Harganya 203.150 US dollar atau setara dengan 2.918.656.050 rupiah. Di tempat yang ke-8 ada Fuchsia Diamond Studded Hermes Birkin. Nah, kalau namanya sudah fuchsia, itu berarti warnanya sudah yang pink tua. Dan tas ini laku terjual pada saat ada pelelangan di Hong Kong, terjual dengan harga 222.000 US dollars atau senilai dengan 3.189.474.000. Pada tas berwarna fuchsia ini ada emas putih 18 karat dan diamond. Di tempat yang ke-7 ada Chanel Diamond Forever Handbag. Bentuknya simple dan elegan. Hanya dibuat 13 tas seperti ini dan memiliki 334 berlian atau diamond dan memiliki 3,56 karat emas putih. Nah, letak keunikannya ini terbuat dari kulit buaya asli. Harganya 261.000 US dollar atau senilai dengan 3.799.787.000 rupiah. Di tempat yang ke-6 ada Niloticus Crocodile Himalaya Birkin. Letak menariknya adalah memakan waktu yang begitu lama, berjam-jam untuk membuat
Warna dari kulit buaya ini menjadi terang seperti suasana Himalaya. Nah, ini sungguh-sungguh memakan banyak usaha dan perjuangan sehingga harganya menjadi sangat-sangat mahal, yaitu 379.000 US dollar atau senilai dengan 5.445.093.000 rupiah. Terdapat 240 berlian atau diamonds dan juga ada emas 18 karat. Di tempat yang kelima ada Lana Marks Cleopatra Clutch. Ini adalah tas tangan seharga 400.000 US dollar atau senilai dengan 5.746.800.000 rupiah. Nah, uniknya tas ini adalah hanya diproduksi satu setiap tahunnya dan setiap tahunnya cenderung berubah. Untuk model yang ini laku dibeli oleh seorang artis dan penyanyi berasal dari China yang bernama Li Pingping, artis kelahiran tahun 1973. Pada clutch ini atau tas tangan ini ada 1.600 berlian putih yang jumlahnya 40 karat. Dan ada tulisan namanya yang merupakan kombinasi berlian berwarna pink dan emas berwarna pink. Unik kan ya? Di tempat yang keempat ada Hermes Chain Anchor Bag. Tas ini fantastis sekali harganya, 1.400.000 US dollars atau senilai dengan 20.113.800.000 rupiah. Dihiasi 1.160 butir berlian. Harga yang tinggi ini dikarenakan bukan saja materialnya mahal, tetapi juga desainnya yang didesain oleh Pierre Hardy. Dan hanya ada 3 tas ini di dunia. Waduh, ini membuat kita mulai cengar-cengir ya. Di tempat yang ketiga kembali ada Hermes Birkin Bag by Ginza Tanaka. Keistimewaan dari tas ini adalah aksesoris yang bisa dicopot-copot, dihiasi dengan 2.000 berlian dan di tengahnya ini ada batu berbentuk seperti buah per 8 karat ya. Dan jika kita kelupaan bros ataupun gelang ataupun kalung, batu ini bisa dicopot dan bisa kita pakai sebagai pengganti perhiasan yang tertinggal. Aksesoris yang menawan. Harganya 1.400.000 US dollars atau senilai 20.113.800.000 rupiah. Di tempat yang kedua masih Hermes. Namanya Hermes Kelly Rose Gold. Nah, ini di bagian atasnya memiliki 1.160 berlian-berlian. Tas ini merupakan hasil kerjasama Hermes dan ahli perhiasan Pierre Hardy. Dan tas ini dibuat selama 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun itu hanya dibuat 12 tas dengan 3 varian. Nah, kalau mau pakai tas ini, kita harus pikir-pikir lagi karena tas ini relatif kecil, ya cuma cukup untuk mengisi beberapa lembar dolar dan kredit card. Mau dibeli? Tas kecil loh, tapi cantik banget dan mahal banget. Harganya 2 juta dolar atau senilai dengan 28.734.000.000 rupiah. Dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan kulit buaya, dibuat dari emas yang solid berwarna rose. Dan siapakah juaranya? Ini dia Mawat 1001 Nights Diamond Purse.
Sebenarnya Mawat lebih terkenal di bidang perhiasan diamond atau berliannya. Tetapi karena tas ini bermandikan berlian, jadi ya tas ini menduduki urutan pertama sebagai tas yang termahal. Tas ini dibuat berbentuk hati, dirangkaikan dengan aksen-aksen dan rantai emas. Para pekerja seninya memerlukan 8.800 jam untuk menyelesaikan tas ini. Jumlah keseluruhan berlian yang ada pada tas ini adalah 4.517 berlian yang terdiri dari 105 berlian kuning, 56 berlian pink, dan 4.356 berlian tanpa warna. Tas mungil ini berharga 38 juta US dollar atau senilai dengan 545 miliar 946 juta. Mantap nian sobat. Yuk, mari kita lihat dulu nih sedikit apa yang sedang dikerjakan oleh Bro Fajar, yaitu menyelesaikan jahitan. Ini baru selesai dipotong menggunakan katun Jepang off-white. Akan digunakan untuk membuat blouse. Panas sudah. Sore ini ada pempek. Ini yang bulat dan ini apa ini? Ada lenggang, gimana bacanya? Lenggang Lenggang. kangkung.